Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semua. Jumpa lagi di channel Kang Bohel Trader, channel yang akan membahas apapun seputar BBMA. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa DM juga komentar yang pingin dijelaskan masalah supply and demand ya. Sebetulnya saya nggak terlalu mahir dalam supply demand, tapi inti-intinya yang penting-pentingnya insya Allah saya paham. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara mudah memahami dan mengetahui area-area supply demand yang berpotensi untuk mendapatkan sub entry kan gitu. Oke, kita lanjut aja ke chart di sini ya. Jadi dalam candlestick ini, perjalanan candlestick seperti ini yang ada namanya supply dan demand, teman-teman. Supply adalah kondisi di mana ketika candlestick terjadi penurunan, dia membentuk base lalu turun lagi seperti ini. Ntar pakai ini aja ya biar lebih paham. Nah, ketika candlestick penurunan seperti ini namanya drop turunan. Nah, ini drop turun, lalu dia membentuk base di sini atau sideways, baru dia turun lagi, drop lagi. Area drop, base, drop ini dinamakan dengan area supply. Drop, ini base, ini drop. Nah, suatu saat ketika harga turun ke bawah dan ada koreksi ke atas, biasanya harga itu akan mencari base ini, halte untuk melanjutkan penurunan. Seperti ini, misalkan kita tandain area supply yang ini ya, ini namanya kan supply, drop, base, drop. Nah, seperti ini kita tandain, coba kita tarik garis ke sini terus sampai ke belakang. Nah, ini kan drop, terus membentuk base, membentuk drop. Saya di sini akan menjelaskan supply dulu ya. Drop, base, drop. Supply itu drop, base, drop. Nah, area base ini akan berpotensi untuk di retest lagi. Nah, terbukti di sini ketika harga ke sini, maka dia akan retest ke area base ini untuk turun. Tuh. Kalau kita pasang sell limit di sini di area ini kan kalau supply demand itu beda dengan support resisten. Kalau supply demand itu zona berarti, nah ini zonanya di sini. Area-area ini kita bisa untuk melakukan sell limit. Nah, kalau support resisten biasanya cuma satu garis. Nah, misalkan gini, area support. Nah, ini misalkan gini. Nah, bentar. Nah, ini namanya support. Support. Karena pakai garis atau pakai sistemnya SNR. Nah, nanti di sini kalau pakai supply demand beda lagi karena area zone ya. Nah, kita balik lagi aja ke sini pembahasan yang tadi. Ini di sini drop, base, drop. Nah, area base ini berpotensi untuk di retest lagi. Nah, terbukti di sini ketika misalkan teman-teman semua pasang pending order di sini nih. Nah, di area base ini. Nah, misalkan teman-teman di sini pasang sell limit, maka ketika trigger dia akan langsung turun di sini. Trigger lagi, turun lagi. Makanya biasanya di sini kita bisa berpotensi mendapatkan sub entry seperti itu. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kita balik lagi cari ke supply dulu ya, drop, base, drop. Karena nanti pada pelaksanaannya ada drop, base, drop, ada rally, base, rally, ada rally, base, drop, ada drop, base, rally. Nah, yang pertama tadi ini udah drop, base, drop.
Nah, ini namanya supply. Sekarang kita cari yang demand. Nah, ini teman-teman nih. Di sini ada rally. Rally itu berarti dia anggapannya gini, kalau rally dia ke atas, kalau drop dia ke bawah. Nah, seperti itu aja. Nah, di sini ada area demand. Rally, kemudian dia membentuk base di sini, lalu rally lagi. Nah, area base ini disebutnya area demand. Di sini rally lagi, base lagi, rally lagi. Ini juga sama, demand area. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini ketika terjadi kenaikan rally ke atas, dia membentuk base. Oke, base tadi kita tandain. Kita tandain base tadi. Base yang ini ya. Nah, ini kan base. Ada yang menandainya seperti ini, ada yang dari sini ke bawah ke ekor. Kalau saya pribadi dari body ke body biasanya seperti ini. Nah, rally, base, rally. Maka ketika harga turun dulu ke bawah, dia akan sampai di area base ini. Terbukti di sini. Dia masuk ke area base, ambil order di sini, lalu dia naik lagi. Seperti itu. Rally, ini base, ini rally. Berarti ini namanya demand area, demand zone ya. Kalau yang di sini drop, base, drop, DBD, bukan demam berdarah. Drop, base, drop. Nah, ini area supply. Sama aja. Ketika area supply ini tersentuh lagi di sini, dia turun. Nah, di sini pun sama. Ketika area demand ini rally, base, rally. Ketika kembali lagi ke area base, dia naik lagi. Kalau kita limit order di sini, buy limit, dia akan naik dan kita dapat sub entry di sini. Oke. Berarti tadi udah rally base rally sama drop base drop. Sekarang kita ke yang selanjutnya, yaitu drop base rally. Oke. Ini nih. Ini dia drop ke bawah. Di sini ini di time frame kecil pasti ada base. Makanya di sini drop, base, rally. Drop, base, rally. Nah, yang terakhirnya rally ini, maka ini disebutnya demand zone. Kalau yang ini rally, base, drop. Dari base ke drop itu berarti di sini namanya supply zone. Oke, diulangi ya. Ini drop, di sini base, lalu rally. Base ini namanya demand. Kalau ini rally dulu ke atas, membentuk base di sini baru drop, ini namanya supply gitu. Oke. Nah, di sini boleh teman-teman buktiin. Kalau di time frame kecilnya, nah ini. Di time frame kecilnya pasti ada base di sini. Oke. Perhatikan. Nah, ini drop, base, rally. Berarti ini namanya demand zone. Nah, ketika suatu saat harga ke bawah, dia akan meretest ini base yang ini. Nah, di sini kan nggak kelihatan base nih. Oke, kita turunkan ke time frame kecil. Time frame M30 dulu. Tuh, di sini ada kelihatan drop. Ini candlestick yang kecil ini base, rally. Drop, ini yang ini jadi base, kemudian dia rally lagi ke atas. Nah, area ini, demand ini akan dites dulu karena masih press, belum ada yang tes. Ini nggak sampai, belum ada yang retest. Ini nggak sampai ke sini, ini nggak sampai ke sini, baru di sebelah sini, baru di candlestick yang ini dia masuk ke demand area di sini. Makanya ketika dia masuk demand area ke sini akan ada penolakan harga.
dia naik lagi ke atas. Nah, seperti itu. Itu untuk ini ya, untuk drop, base, rally, namanya demand. Oke, balik lagi ke H1. Nah, di atas sini juga ada namanya, dari sini naik ke atas rally, dia bikin base di sini, lalu drop turun, R, B, D, rally, base, drop. Ini namanya base-nya di sini disebut supply zone di sini. Oke, kita tandain sini yang tadi area supply zone-nya di sini kita tandai. Nah, seperti ini. Nah, di sini di time frame kecilnya biasanya ada base. Ini di sini ada teman-teman, di M30 ada yang namanya rally. Ini candlestick yang kecil ini membuat base, rally, kemudian dia jadi base di sini, drop, R, B, D, rally, base, drop. Makanya ini disebut dengan supply zone. Terbukti di sini, ketika price naik lagi ke atas ke sini, jika kita pasang limit order di sini, maka kita akan dapat sub entry. Kemudian dia turun ke sini. Oke, seperti itu. Nah, itu aja poin yang pentingnya. Jadi di setiap candlestick seperti ini nih, ada zone yang tidak kita ketahui. Drop, ada base yang bukan kita ketahui, nggak kelihatan di sini. Di sini ada base, di sini pun ada base. Kalau di sini udah kelihatan drop, ini base, rally. Sama dengan yang ini, drop, di sini nanti di time frame kecil ada base lalu rally. Ini drop, base, rally. Ini disebutnya demand zone. Nah, nanti suatu saat kalau price kembali ke area demand zone ini untuk dites lagi, misalkan harga turun lagi ke sini, seret di sini, dia akan ada penolakan lagi, naik lagi ke sini, kecuali dia break dari tadinya dia jadi demand, kemudian dia jadi supply gitu. Oke, kita ulang ya sekali lagi ya. Ini aja dasarnya dulu biar teman-teman paham ya. Oke, berawal dari sini lagi, nggak apa-apa ya, diulang-ulang biar teman-teman lebih paham. Karena yang menggerakkan harga candle itu ya ini supply demand. Kalau nggak ada supply demand, nggak akan bergerak candlenya. Basic dari ilmu trading itu supply demand. Ketika supply lebih banyak, maka demand nggak ada. Jadi kita barang numpuk nih, misalkan, oke, analoginya gini, misalkan telur di pasar. Ketika telur itu jumlahnya banyak di pasar, maka harganya akan turun. Karena supply-nya banyak, demand-nya nggak ada, permintaannya. Makanya dijual murah, harga akan turun. Beda lagi ketika harga telur langka di pasaran, tapi saya akan minyak goreng yang sekarang. Minyak goreng nggak ada di pasaran, tapi demand-nya itu banyak, tapi supply barang nggak ada, makanya harga naik. Nah, itu seperti itu. Dan nanti ketika minyak penuh lagi, masyarakat udah stabil, harganya akan turun lagi. Seperti itu. Analoginya mungkin seperti itu. Oke, ini di sini ya. Drop, base, drop. Base ini namanya supply. Oke. Drop, base, drop. Ini supply. Oke. Kita tarik ke sebelah sini. Nah, ini di sini ada rally, base, rally. Dari bawah ke atas dia rally, membuat base di sini, dia naik lagi ke atas, rally lagi. Jadi R, B, R. Nah, base ini disebutnya dengan demand zone. Oke, paham ya?
Kalau ke atas dia demand, kalau ke bawah dia supply. Supply-nya banyak, harga akan turun. Demand-nya banyak, ke atas harga akan naik. Nah, ini kan gini, drop, rally, base, rally. Gitu. Nah, yang kedua yang ini, yang tadi saya jelasin. Tadi drop, base, drop, rally, base, rally. Yang sekarang ini, drop, base, rally, sama rally, base, drop. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya, saya sertakan juga materi ini di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk pengingat ya, nanti bisa buka di deskripsi. Nah ini teman-teman, yang ke bawah namanya drop, kemudian di sini bikin base, lalu dia bikin rally lagi ke atas. Ini namanya demand zone. Kemudian yang ini dia rally, ada base di sini, terus dia drop. Ini namanya supply. Nah seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa diulang-ulang lah, dibalik-balik lagi, dicoba-coba lagi, atau apa, diputar berkali-kali biar lebih paham. Sebetulnya dari satu per candle pun kita bisa tahu. Nih seperti ini ya, misalkan gini nih. Oke, kita jangan bahas yang jauh-jauh ini. Di sini. Ini naik namanya rally. Dua candle ini naik ke atas rally. Di sini bikin base. Ini rally. Dua candle ini rally lagi. Ini namanya demand. Nah, setelah rally dia bikin base lagi di sini, dia rally lagi. Ini namanya demand juga, sama. Ini rally, dia bikin base lagi, rally lagi. Ini namanya demand juga. Nah, gitu. Kemudian ini drop, dia bikin base ini, yang ini base, lalu drop lagi. Ini namanya supply. Ini drop, bikin base, lalu drop. Base ini dinamakan supply. Kalau drop turun ke bawah namanya supply. Kalau base dia ke atas namanya demand. Nah itu yang harus. Soalnya dulu juga waktu saya belajar saya bingung. Supply itu apa? Demand itu apa? Jadi nginget-ngingetnya seperti itu teman-teman. Kalau dia ke atas, rally base rally, harga naik, berarti itu demand, permintaan yang banyak. Kalau drop base drop, dia turun karena supply barangnya yang banyak, permintaannya yang nggak ada, makanya harganya turun. Nah seperti ini, drop base drop. Ini supply zone, drop base drop. Ini juga sama supply zone. Cuman kalau dikombinasiin dengan BBMA lebih enak lagi teman-teman. Jadi di area-area ekstrim, ini kan area ekstrim ada drop base rally. Ini di sini adalah demand zone. Dan ini di top BB ini ada rally base drop atau supply. Nah, makanya di sini trigger ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Nanti mungkin beberapa konten ke depan saya akan fokuskan entry dengan BBMA plus supply demand ya. Jadi biar teman-teman lebih paham, karena basicnya banget trading tuh ya supply demand ini. Yang menggerakkan candle itu adalah supply demand. Ketika nggak ada supply demand ya candlesticknya diem, karena nggak ada transaksi. Tapi ketika ada supply, barang masuk, otomatis pembeli datang. Dan ketika pesanan banyak, supply masuk barang. Nah seperti itu. Oke, mungkin itu aja dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti, dan ini yang saya tahu sebatas ini. Dan saya bukan ahlinya di bidang supply demand, tapi saya tahu dan saya gunakan ini di trading saya seperti ini. Oke, selengkapnya nanti keterangannya di deskripsi ya. Oke, gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.